Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di dalam kenceng amat luar biasa. Makan ketoprak di 3 raksa. Kompak cuma kepaksa. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama as-sifah wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa shadiqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, khusus Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf DKM Masjid Al-Makmur, Al-Mukarram Ustadz Cecep Ketua DKM Masjid As-Sobar, dan para ustadz yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, ditambah-tambah rizkinya, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah kesabarannya, dan mudah-mudahan istri-istrinya ditambah-tambah. Aminin jangan bu. Emang kenapa? Makan hati. Ditambah-tambah kesehatannya. Belum selesai doanya bu. Men jangan diaminin baik. Ditambah-tambah kesehatannya, istri-istrinya ditambah-tambah uang sakunya. Baru kenceng tuh yang itu. Makanya perempuan gak bini ustaz, gak bini kayak gitu baik kelakuannya, ke duitnya hidup makanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Khusus Sehubul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Abdullah sekeluarga yang malam ini melaksanakan tasyakuran dalam rangka walimatul waqirah, dalam rangka tasyakuran mengisi rumah dan sekaligus tasyakuran pernikahan putra putrinya yang insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan keberkahan, dan kedua calon mempelai mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya. Tamu-tamu yang diundang mudah-mudahan dari mana baik pada datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi cuma jangan makan doang, mudah-mudahan pada ngasih amplop bu. Sebab sekarang rame di TikTok orang yang kondangan amplopnya dibuka di situ. Kalau 5.000 makanya cuma kerupuk doang. Allah biarin. Mudah-mudahan oleh Allah dikasih keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah akad nikah kedua mempelai oleh Allah
rumah tangga jadikan rumah tangga sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan putra putri yang soleh dan solehah, anak-anaknya nggak perlu banyak, cukup 12 baik. Amin. Kan kata orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Alhamdulillah. Kalau ibu punya anak 12, pas lebaran anak-anak pada persen masing-masing 1 juta. Berarti 12 anak berapa duit? 12 juta. Anak masing-masing persen 1 juta. Cuma seminggu kemudian dipinjam semua sama anak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, semuanya kita doakan pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang jujur, menjadi pemimpin yang adil, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur gemah ripah loh jinawi. Amin ya Allah ya Rabbal Insya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti mah Bu, kalau punya pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, kita makan siang gratis semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insya Allah nanti Ibu oleh RT, oleh RW makan siang masuk Padang gratis, tapi pulang bayar. Bapak, Ibu, pemuda, remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir malam ini, mudah-mudahan semuanya pada sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan yang punya utang-utangnya bebas. Amin ya Robbal. Yang punya lakinya galak, mudah-mudahan pulang dari si lakinya baik. Bapak yang punya bininya suka marah mulu, mudah-mudahan pulang dari si diem baik, nggak ngomong apa-apa. Gagu nggak bisa ngomong. Alhamdulillah, yang hari ini malam ini hadir di sini Bu sudah dihapus dosanya oleh Allah. Jadi yang hadir di sini udah nggak ada dosanya, bersih semuanya. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab kata Nabi, man intaqala liyata'allama ilman. Siapa orang yang berpindah dari satu tempat, dari rumah menuju majlis ilmu, niatnya adalah liyata'allama ilman, niatnya nuntut ilmu, niatnya karena Allah, bukan ingin tahu siapa penceramahnya. Ini penceramahnya kondang apa kandang? Hah? Kondang apa kandang? Kandang. Kan kadang-kadang kita mau begitu ya. Kalau ada acara penceramahnya siapa sih, udah masuk TV belum? Saya juga udah pernah masuk TV Bu, cuma nggak muat. Kalau Ibu nggak percaya, lihat di Banten TV, di situ cari nama Kibolang pasti muncul saya. Ya, jadi kadang-kadang kita mau pengen tahu siapa penceramahnya, niatnya bukan karena Allah Bu. Kalau Ibu Bapak datang ke tempat ini, niatnya adalah liyata'allama ilman, tidak peduli siapapun penceramahnya, kandang atau kondang, kenar atau tidak, viral atau tidak, tapi niatnya karena Allah. Kata Nabi, ghufira lahu qabla ayyahtua. Maka orang-orang yang hadir malam ini, kalau niatnya karena Allah mau nuntut ilmu, sebelum melangkahkan kedua kaki dari rumah, udah gak ada dosanya, bersih semuanya. Alhamdulillahirobbil. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini, kalau langsung mati langsung ke surga. Cuma pertanyaannya, mau sekarang apa mau nanti? Bu, mau sekarang apa nanti? Kata ibu-ibu, nanti Ustaz, kenapa PCX belum lunas? Kemek belum lunas. Ya Allah, jadi masalah, mudah-mudahan yang sini panjang umur, sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka alhamdulillah Bu, hadir malam ini, maka dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat keiring salam semoga Allah aturkan dan curahkan pada paduka alam
panutan umat kekasih Allah, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir malam ini diaku umatnya oleh baginda Rasul dan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal. Alhamdulillah. Bu yang di dalam pendengaran gagah, alhamdulillah. Walimatul wakirah, ada juga walimatul kursi. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 3 halaman 363, menurut Syekh Nawawi bahwa walimah itu ada 11. Di antaranya adalah ada walimatul wakirah, walimahan setelah membangun rumah. Sunnah hukumnya kita mengadakan tasyakuran. Jangankan ngebangun rumah, Pak. Nih bapak-bapak yang punya burung terus bikin kandang burung. Bikin kandang burung. Setelah selesai bikin kandang burung, bapak sunnah melakukan walimatul wakiroh, syukuran atas selesai ngebangun kandang burung. Undang tetangga, Pak RT, Pak RW, ada apa Pak? Nih saya mau syukuran. Syukuran apa? Habis ngebangun, alhamdulillah. Ngebangun apa Pak? Kandang burung. Sunnah hukumnya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bisa bikin kandang burung. Sunnah, apalagi rumah yang menjadi tempat kita. Supaya apa Pak? Tadi oleh guru kita Ustaz Yusuf diawali dengan hadarat kepada Kanjeng Rasul, kepada para sahabat, kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang saleh. Di dalam manaqib Syekh Nawawi Taha, manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh, disebutkan dalam kitab tersebut, id bidikrihim tuqtahu abwabus samawatil ulya. Kalau kita menyebut nama para wali, menyebut orang-orang soleh, idbidikrihim tuqtahu abwabus samawati ulya, itu adalah menjadi penyebab Allah membukakan pintu langit. Di malam ini pintu langit terbuka, termenganga. Bu, coba lihat ke atas, ada kagak? Kelihatan Pak? Enggak kelihatan. Kenapa? Mata kita mata petek, melotot, dicolok, diemban. Di malam ini Allah bukakan pintu langit. Waktu zalur rahmat, dengan disebutkannya tadi para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah bukakan pintu langit malam ini, maka Allah turunkan rahmat di tempat ini. Alhamdulillahirabbil wa tunzalur rahmat wal barakat. Allah turunkan keberkahan malam ini, wa quludatul ilahiyah, dan Allah turunkan karunia Allah Subhanahu wa taala malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, rumah kita ketika kita isi supaya nyaman, supaya enak dipakai ibadah, alhamdulillah. Supaya rumah tangga sakinah mawadah waroh. Jangan sampai rumah tangga punya anak banyak tapi ribut melul. Anak banyak tapi ribut melul. Ribut tapi kalau malam mah diem bah. Kalau siang mah ribut piring pada ngelayang, tapi kalau malam Jumat mah diem. Tahu-tahu perut istrinya gede. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka supaya rumah kita ini, Pak, kita suka baca doa tuh, suka sering kita baca Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Kita minta kepada Allah yang kita tempat ini supaya Allah turunkan keberkahan rumah ini, supaya enak dipakai ibadah. Rumahnya supaya enak oleh kita dipakai ibadah. Sebab kadang-kadang ada rumah tuh diisi kita yang membuat kita malas ibadah. Sholat kagak mau, ngaji enggak, sama tetangga ribut melul, enggak pernah nanya sama tetangga, sama istri pel,
Sama suami marah melul, sama suami melotot melul. Ada yang begitu ada? Nah, di sini mau baik-baik semua. Di sini pakai kuduman semua. Berarti ahli surga semua. Amin ya robbal. Nggak tahu di rumahnya mah. Di sini membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka supaya rumah kita enak dipakai ibadah, usahanya lancar, alhamdulillah. Maka sebelum diisi kita tasakuran kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, tadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran setan pada mabur. Amin. Amin ya robbal. Bu, setan zaman sekarang Pak berkeliaran siang-siang hari. Bahkan sekarang setan sudah tidak takut di masjid ada suara azan. Setan sekarang pada di masjid. Ibu bapak nggak percaya, datang ke Masjid Al-Ajam. Di Masjid Al-Ajam itu kalau maghrib setan berkeliaran kelihatan. Suster ngesot. Kemudian apa namanya? Di Masjid Al-Ajam Bu, terdengar suara azan, apa setan lari? Enggak, pada minta duit. Inna lillahi wa inna ilaihi. Setan pada minta-minta. Astagfirullah. Bahkan saya pernah bukan hanya di Masjid Al-Ajam, itu sore-sore apa namanya pocong jalan nakut-nakut orang tapi minta duit. Astagfirullahaladzim ya Allah Bu. Sekarang setan di akhir zaman terbuka luar biasa menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Kenapa? Sebab setan pengen punya teman nanti di neraka. Makanya orang yang nggak mau sholat berarti ngikutin set. Orang yang nggak mau ngaji berarti ngikutin set. Rumah tangga ribut melulu berarti rumah tangganya ngikutin set. Ada suami yang pelit sama istri berarti ngikutin set. Ada istri ngomel mulu sama laki berarti ngikutin set. Ada istri nggak pernah masakin suami berarti ngikutin. Ada begitu ada. Nggak ada di sini mah. Baik-baik semua, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pulang dari sini tambah baik amal lakinya. Alhamdulillahi rabbil. Bu, pengen masuk surga. Seorang istri kalau pengen masuk surga gampang, cukup sholat 5 waktu. Kemudian datang bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan 1 bulan. Terus kemudian nurut ama orang tuh, nurut ama suam, berbakti ama suam. Andai kata ada istri rajin sol, rajin baca Qur, rajin baca sholawat, rajin baca Al-Qur, tapi ama laki marah melul, ama laki ngomel melul, nggak bakal dapat sor. Jangankan masuk surga, bau surga juga kan. Baunya aja nggak dapat Bu, apalagi surganya. Maka sama suami mah harus nur. Walaupun suaminya jelek, hitam kumpet hidup lebih. Maka tetap istri mah harus nurut sama suami, hormat sama suami. Insya Allah kita solehah semua, masuk surga semua. Amin alhamdulillah. Andai kata Bu, ibu mau nyuci pas buka baju suami atau celana suami, di kantongnya ada Du, kira-kira sama ibu dikasih sama suami apa dibelanjain? Kan banyak istri yang ngomong duit istri, duit suami, duit istri. Ya Allah, maka mohon maaf Bu, kadang-kadang ada suami saking takut sama istri, duit gajian semua dikasih sama istrinya. Ada duit banyak. Ketika suami mau merokok, dikasih Pak kagak. Ya Allah, sehingga banyak suami yang stres, banyak suami yang gantung diri. Karena kenapa? Punya istri galak dan pelit. Maka ibu jangan pelit sama suami.
Maka hati-hati ibu, awas hati-hati. Sekarang banyak suami-suami yang dimarahin mulu sama bininya di rumah. Maka suami-suami sekarang sering makan jambu batu. Itu di pinggir jalan banyak. Ada jambu apa di pinggir jalan? Kristal. Itu kesukaan laki-laki yang suka diomelin sama bininya di rumah. Bu, kalau ibu sering marahin suami ibu sukanya adalah jambu batu. Apa jambu batu? Janda muda beranak satu. Ya Allah, bu, awas hati-hati. Sekarang banyak laki-laki yang semangat stres. Akhirnya kata Pak RT, Ustaz, saya mana suka jambu batu, saya mah sukanya jagung bakar. Sebab RT suka ada kadang-kadang ngadain seminar di Pun. Dia suka makan jagung bak. RT, RW, lurah, camat pada ngadain seminar di Pun. Karena musim dingin akhirnya makan jagung bak. Alhamdulillah. Apa jagung bakar? Jaga tanggung baru mekar. Ya Allah. Maka rumah tangga supaya sakinah mawadah warahmah, rumah tangga supaya mawadah warahmah, Rasul telah memberikan konsep. Apa kata Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Tungkahul mar'atu li arba'in, kata Rasul, nikahilah wanita karena 4 perkara. Apa yang pertama? Li jamaliha. Yang pertama, para pemuda yang mau kawin lagi, udah kawin belum muda? Anak muda yang mau kawin cari perempuan yang cakep. Kenapa? Jangan sampai ketika kita punya istri, mohon maaf, sekarang banyak tertipu pacarannya di media, di Facebook. Di Facebook kok cakep luar biasa. Pas ketemuan, nah, betul bilang nih, dari Rasul mengajarkan nikahilah perempuan yang cakep. Kenapa? Bu, Pak, kalau kita punya istri cakep di bawah kondangan, pede, percaya diri. Mohon maaf Bu, ada orang menikah sudah bertahun-tahun, ketika kondangan nggak pernah diajak sama lakinya. Masya Allah. Akhirnya satu saat istrinya ngomong sama lakinya, Bang, kita nikah udah bertahun-tahun, udah 20 tahun, tapi abang nggak pernah ngajak saya kondangan. Kata suaminya, oke, besok kita kondangan. Diajak kondangan, pakai naik motor NMAX. Bininya udah girang bener. Masya Allah, duduknya juga, megang kencang bener. Naik mobil di kencang bener. Apa kata bininya? Mah, mundur, kenapa? Ngapa ya? Dulu mah waktu pacaran mah pengen dipeluk, pas udah nikah mah ya Allah. Jadi kata istrinya, ya ayah, dulu waktu masih pacaran ayah suka bilang pengen dipeluk dulu, mama masih langsing, sekarang mah ya Allah. Ya Allah, sekarang mah dibonceng ya Allah sama ayah, dikira bawa TV 14 in. Naudzubillah min dalik. Masya Allah. Diajak kondangan sampai tempat parkiran, kata suaminya, mah tunggu di sini. Ayah mau ke warung dulu. Ya Allah, istri nungguin lama. Ya Allah. Pas masuk ke tempat hajat, assalamualaikum, sama siapa? Ma istri. Di mana sih? Ditunggu di parkiran. Kenapa ditunggu parkir? Nungguin motor baru kebetulan. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka laki-laki maupun perempuan kalau mau nikah lagi, ibu harus cari suami yang jangan sampai tergoda dengan laki-laki lah. Sama laki-laki juga cari perempuan yang cakep. Kenapa? Jangan sampai tergoda dengan perempuan lain. Sebab mohon maaf ibu bapak, sekarang banyak keluarga rumah tangga yang berantakan, tergoda dengan wanita tergoda dengan perempuan Suami berangkat kerja, istri mau WA-an chattingan sama mantannya waktu di SM. Ada yang begitu ada. Ketemu di PES.
Akhirnya di Facebook ketemu, kemudian dia WA. Suaminya mah kerjanya ridu, istrinya chattingan sama mantannya di SM. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat Nopi? Alhamdulillah. Mohon maaf yang ada namanya Nopi, keceplosan. Ya Allah, yang terjadi akhirnya apa? Ngajak ketemu. Suaminya nyari duit untuk istri, untuk anak, istrinya malah selingkuh dengan mantannya waktu di SM. Ya Allah, di mana COD-nya ini gacoan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Gacoan nantinya luar biasa. Masya Allah. Na'udzubillah min. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, Bu, kenapa kita harus menikah dengan laki-laki yang ganteng? Wajar. Semua perempuan ketika lihat orang, lihat wajahnya dulu. Ganteng amat. Benar nggak? Laki-laki juga sama kalau lihat perempuan. Masya Allah, bening banget. Waduh. Itu Masya Allah. Kadang-kadang dia lagi naik mobil bubaran sama teman-temannya mau ngaji ke sini, dipotong lagi, dimasukin ke grup. Bening. Ya Allah, sebab perempuan zaman sekarang pakai skin kinclong. Benar. Masya Allah, wajahnya kinclong, lehernya kebelempeng. Ya Allah, Karim. Ustaz, kalau begitu perempuan nggak boleh dandan. Oh, dandan dong. Dandannya buat siapa? Buat suami. Cuma yang jadi masalah perempuan zaman sekarang mau kondangan cakep, mau kondangan wangi, mau ke pasar cakep, wangi kirian di rumah. Terbalik, salah. Seharusnya ketika di rumah di rumah di rumah pakai lips, di rumah pakai skin, di rumah pakai minyak wang, mau tidur biar suami betah di rumah. Maka nggak salah sekarang banyak laki-laki kadang-kadang berangkat kerja lihat perempuan, Masya Allah, naik motor NMAX, kata si laki-laki, ya Allah, cakep amat, bening amat, yang di rumah mah nggak kayak begini. Banyak laki-laki tergoda dengan perempuan lain, maka Rasul mengajarkan nikahilah perempuan yang cakep atau laki-laki yang bisa. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, katakan Nabi, laki-laki kalau mau nikah cari perempuan 5 lihat karena hartanya perempuan juga sama. Kalau mau nikah lihat 1 2 karena harta, tapi bukan morotin, bukan matre, butuh. Tapi bukan matre, bukan morotin. Naudzubillah min dalik. Maka Rasul mengajarkan nikahilah wanita karena kecantikannya, kalau perempuan karena ketampanannya, laki-laki cari wanita yang kaya, kalau perempuan kalau nikah cari laki-laki yang kaya. Kenapa? Sebab rumah tangga itu nggak cukup dengan ngomong cinta. Benar? Kan anak sekarang begitu, ya gua nikmat cinta. Udah nikah dapat sebulan, pulang ke rumah orang tua nangis-nangis. Apa kata orang tuanya? Mama bilang juga apa? Jangan nikah sama dia mah anak nggak punya kerja. Kamu dulu bilang cinta, makan tuh cinta. Ada yang begitu orang tua ada. Masya Allah, Bu. Ketika anak datang mengadu sama ibu tentang masalah rumah tangga, sama ibu jangan dikompor. Nasihatin, nah ibu mah dulu waktu nikah zaman dulu, Masya Allah, nyampur sama mertua disuruh masak. Ibu nggak bisa masak, sama orang tua suruh masak sayur asam-asam disuruh semua. Sama mertua suruh ngegoreng ikan rebon satu-satu. Masya Allah.
Zaman sekarang mah enak, nah kamu masak tinggal cetek, ada gas. Dulu mah masaknya pakai kayu sampai nangis keluar air mata. Nah yang namanya rumah tangga itu butuh perjuangan, jangan lalu di kompor. Udahlah jangan nikah sama dia, mendingan cerai baik. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min. Maka ketika ada keluarga anak kita yang ngadu tentang masalah rumah tangga, nasihatin, nah rumah tangga itu siapapun pasti begitu. Jangankan kita, para nabi, para rasul, para sahabat, para kiai, sama rumah tangganya pasti. Dalam rumah tangga itu ada yang ribut, nggak mungkin gak ribut. Betul. Jangan dipikir ustadz mah enak, kiai mah enak, sama baik, sama aja. Kadang-kadang ustadz dipanggil undangan, kadang-kadang kalau istrinya yang suka kepoan, habis acara, mohon maaf bu, pak, orang-orang zaman sekarang habis acara, dulu habis acara, ketika selesai acara minta doa selamat, sekarang minta foto. Sekarang turun dari panggung minta foto, di foto istrinya tahu, marah, manyun, nggak dibukain pintu. Ya Allah, dari maka yang namanya rumah tangga pasti ada cobaannya. Siapapun pasti diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu. Maka ketika kita diuji dicoba, kuncinya adalah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah diem baik. Dari orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kali. Bu, kalau ibu bapak punya masalah dengan keluarga, punya masalah sama suami, punya masalah sama istri, jangan suka pasang setar. Ada yang begitu ada? Masya Allah. Akhirnya banyak orang yang ketika lihat status kita, apa tuh? Orang-orang zaman sekarang pada ibu bapak kalau punya masalah ngadunya jangan di media, ngadunya jangan di status, ngadunya jangan di grup, ngadunya jangan sama tetangga, ngadunya jangan sama besti. Sebab kalau ibu ngadu sama besti, nantinya bakal dibongkar sama bes. Ngadunya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya amin ya rabbal alamin. Jadi kalau punya masalah ngadunya sama Allah, ceritanya sama Allah. Bu, kalau ibu ditinggal suaminya gak pulang-pulang, udah 3 kali lebar, ngadu sama Allah. Lagi saya udah 3 tahun gak pulang-pulang. Allah ya Allah, kembalikan. Istrinya ternyata suami jadi Bang Toib. Ngadu sama Allah, cerita sama Allah. Kalau ibu bapak punya masalah, ngadu sama Allah, Allah gak bakal buka suara. Tapi kalau ibu walaupun ngomong sama besti, awas ya, ini kamu kan besti saya, kamu yang saya percaya, jangan cerita orang lain. Bu, yang namanya manusia masuk usaha bakal ngebongkar rahasia teman. Betul? Benar? Maka ngadu sama Allah, minta sama Allah Subhanahu. Jangan suka masang sekat, apalagi di sebab Facebook mah semua orang baca. Betul? Benar? Insya Allah. Maka Rasul mengajarkan, nikahi perempuan yang cakep, nikahi perempuan yang kaya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, nikahilah perempuan linasabiha, karena keturunan. Cari besan yang soleh, yang kaya, yang baik. Jangan sampai punya besan kaya tapi jangan sampai punya besan tapi kaya nggak pernah datang ke rumah bes. Ketika besan datang cuek bang. Ada yang begitu, ada besan banyak, mana orangnya? Nggak ada di sini mah, alhamdulillahirabbil alamin. Rasul mengajarkan cari keturunan yang baik. Kenapa? Sebab mohon maaf sekarang nih anak-anak sekarang Pak Bu, ketika nikah kemudian hamil, punya anak, lahir anaknya, dia emaknya kerja, suaminya kerja, anak dititipin sama siapa? Sama nenek. Ayo yang ngasuh siapa? Nenek. Coba kalau neneknya nggak bisa baca Quran, neneknya nggak ngerti agama, maka cucunya mau diajarin apa?
Sebab yang ngasuhnya siapa? Neneknya. Maka carilah besan yang ngerti agama, carilah besan yang baik, carilah besan yang mengerti Al-Quran, carilah besan yang bisa mengajarkan cucu-cucunya membaca Al-Quran. Insya Allah nih kayak ibu-ibu di sini tuh kalau baca Quran, Yasin, wal Quranil Hakim, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Cepat amat bosan udah hafal di luar kepala. Yasin, jadi Rasul mengajarkan kepada kita, pilih calon menantu satu yang cantik, yang kaya, kemudian keturunannya baik. Sebab nih sekarang tadi anak-anak sekarang, ya Allah, nenek suruh ngasuh cut, awas hati-hati jika ada menantu yang begitu nyuruh mertuanya suruh maka itu mantu yang durhaka. Anaknya jatuh, mertuanya diomel. Mama gimana? Masuk anak. Ada yang begitu ada. Mantu yang judes sama mertua ada. Mana mantunya? Astagfirullah. Bu, Pak, mantu mertua itu orang tua kita. Kalau kita hormat sama mertua, sama dengan hormat sama orang tua sendiri. Kalau kita nih mantu melawan durhaka sama mertua, maka sama dengan durhaka sama orang tua sendiri. Na'udzubillah min. Sementara kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah, benci Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka kita harus hormat sama orang tua. Orang tua itu yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat, yang menyusui, yang ngasih nafkah sama kita. Orang tua. Ada orang tua yang menikahkan anaknya sama kita, itu siapa? Mertua. Maka sama mertua kita wajib hormat, jangan sampai ngelawan sama mertua. Mohon maaf, andai kata mertuanya cerewet. Ada mertua yang cerewet, ada. Ya Allah, mantu nyuci piring diomongin di war. Saya mah punya mantu kebenaran jas, nyuci piring enggak nyapu enggak ngepel enggak nyuci enggak masalah diomongin mulu mantunya, padahal mantunya udah ngerjain semua pekerjaan rumah. Sementara mertua mah main HP, mertua mah chatting, mertua mah WA. Sebab zaman sekarang walaupun udah nenek-nenek tetap dia WA-an sama aki-aki. Sebab sekarang zaman modern ada yang begitu ada. Di ibu-ibu pada ibu berantem ke sini pada selfie dulu. Kemudian setelah selfie pasang di status hotel. Ada yang begitu ada. Ya Allah, pulang ngaji sebelum datang ke rumah, mampir di rumah mampir di tukang makan bas. Orang-orang mau makan bakso, baca doa, dia mah dipoto dulu, dipasang sekat. Apa pasang sekat? Di sini kita. Di mari ibu-ibu zaman now, alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat kata Nabi, yang pertama tadi karena kecantikan, kegantengan, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena keturunannya. Ini yang paling penting. Yang keempat adalah carilah istri, carilah mantu, carilah suami. Yang keempat yang beragama, punya ilmu agama. Supaya apa? Supaya suami bisa mendidik istrinya. Alhamdulillah. Bu, ibu suka diajarin sama suami baca Quran? Enggak? Bu, ibu sama suami suka diajarin enggak doa Allahumma jadidna syaitan wa jadidis syaitan? Astagfirullah. Hah?
Itu kewajiban suami. Maka suami nggak ngajarin ilmu itu kepada istri, nggak ngajarin niat sholat, nggak ngajarin rukun wudu, nggak ngajarin ini masalah nifas. Jika ada suami yang tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri-istrinya, suami akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ibu bukan suami. Cuma yang jadi masalah bukan begitu. Suami ketika ngajarin istri, istrinya marah. Apa kata istrinya? Allah, ayah. Baru ngaji semalam juga. Udah kayak ustad ceramah belun. Kalau ustad mending ceramah dapat amplop. Ayah mah dapat duit kagak, nyeramahin mama. Mama mah udah ngaji tiap hari. Minggu ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji. Waduh, kagak berhenti-berhenti. Seragamnya hari Minggu merah, hari Senin hari Selasa biru, hari Rabu coklat, hari Kamis hitam, hari Jumat pelangi. Ya Allah, laki maksudnya mau nasihatin, udah dimarahin duluan sama bininya. Akhirnya lakinya diem baik. Akhirnya sang suami gak bisa ngomong apa-apa, kalah sama banyak yang begitu banyak nggak ada. Alhamdulillah. Bu, ibu pengen tahu suami ibu nikah sama ibu bahagia, lihat cara tidurnya. Kalau ada suami tidur, nih suami ibu tidur ngorok, berarti itu suami ibu nikah sama ibu bahagia. Tapi kalau ada suami tidur di pojokan, itu tanda-tanda suami tersiksa. Maka mulai malam ini lihat tidur suaminya, videoin. Ya Allah, Bu, Pak, mudah-mudahan kita dijaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang keempat ini yang paling penting. Biarin gak ganteng juga, biarin gak cakep juga, biarin gak kaya juga, biarin keturunannya biasa aja. Yang penting dia mau sholat, yang penting dia mau ngaji. Biarin gak jadi masalah. Yang penting adalah agamanya bagus. Ini yang paling penting. Insya kan kadang-kadang sedikit mohon maaf Pak Bu, ketika anaknya mau nikah, ditanya sama ibunya, kamu mau nikah sama siapa? Saya mau nikah sama anak Paduloh. Nih dengerin, jangan nikah sama anak Paduloh. Anak Paduloh mah dia mah begini. Nih kalau kamu pengen bahagia, nikah sama anak Dewan. Nikah sama anak Dewan, dia mah banyak duitnya. Mah, aku kan gak kenal anak Dewan. Udah kamu cari Facebook anak Dewan. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, ketemu anak Dewan kemakmuran masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, cari yang akhlaknya baik. Bu, jangan sampai kita punya mantu dari mana-mana beli jajanan langsung masuk ke kamar, nggak pernah ngasih sama mertua. Ada yang begitu ada? Nggak ada di sini mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka cari yang berakhlak, yang baik, supaya kita punya keturunan nanti cucu-cucu yang baik. Sebab mohon maaf, zaman sekarang banyak anak-anak yang ngelawan sama orang tuh, cucu ngelawan sama orang tuh. Kemarin kejadian di daerah mana ada anak membunuh ayahnya dan neneknya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Rasul, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum." Didiklah anak-anak kalian, sebab anak kita hidup bukan zaman kita dulu. Zaman kita dulu mah waktu ngaji belum ada HP, TV juga baru TV hitam pun. Ramenya cuma malam minggu sama hari Minggu. Kalau hari Minggu ada si Unyil, dulu mah belum ada list, pakai app, lagi rame-rame lihat TV, apinya mat, bubar semua.
Tapi zaman sekarang Masya Allah, HP bisa diakses oleh siapapun. Kadang-kadang zaman sekarang emaknya mah, ibunya mah nggak bisa main HP, anaknya mah luar biasa pada main HP. Maka nggak sedikit sekarang anak-anak muda remaja mereka kecanduan judi online. Naudzubillah min. Banyak orang tua yang bangga, Ustaz, alhamdulillah Pak RT, alhamdulillah Pak RW, alhamdulillah anak saya mah kalau pulang sekolah langsung masuk kamar, nggak pernah bergaul. Ternyata di kamar main judi. Tahu-tahu orang tuanya ditagih sama ping. Ya Allah, ada yang sampai 20 juz, sampai 15 juz, sampai 20 juz. Bahkan kemarin si Indonesia sampai hari ini Bu, tahun 2024, Masya Allah, kerugian yang main judi di Indonesia sampai 600 triliun. Itu 600 triliun kalau dikasih sama orang sini, itu orang Indonesia berarti kaya-kaya. Cuma ya Allah, itu boleh minjem. Akhirnya banyak suami juga yang main judi on, nggak perhatian sama istrinya dijual. Bahkan ada anak yang dijual 15 juta gara-gara judi online. Na'udzubillah min. Maka kata Rasul, didik anak kalian, masukin ke pengajian. Kalau malam suruh ngaji, kalau sore suruh ngaji. Bu, kalau kita punya anak bisa ngaji, bisa baca Quran, ketika kita sakaratul maut, yang baca Quran anak cucu kita. Jangan sampai ketika kita sakaratul maut, Ustaz dipanggil, ketua DKM dipanggil, anaknya mah di luar lagi ngerokok di samping, dijumus. Kalau bapak gua mati, Masya Allah, mobil Innova mau dijual. Orang tuanya pada di sakaratul maut, Ustaz dipanggil, DKM dipanggil supaya baca Yasin. Anaknya malah videoin orang tua lagi sekarat, di videoin, dipasang status, babe gue lagi ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi. Pengen punya anak soleh, pengen punya anak soleha, masukkan ke pengajian, masukkan ke pondok pesantren, insya Allah anak kita selamat, amin ya robbal alamin. Memang ketika anak kita punya anak, punya cucu masuk pesantren, Bu, Masya Allah, perih luar biasa, menyakitkan luar biasa. Masalah ditinggal sama anak kita pesantren, perih. Bu, biarkan hari ini kita sakit ditinggalkan oleh anak di pesantren. Jangan sampai kita udah tua, anak kita nggak pesantren, anak kita tidak bisa baca Quran, anak kita tidak mau sholat. Justru itu akan menyiksa kita nanti di dalam kubur. Na'udzubillah min. Insya Allah. Maka tadi pilih yang paling penting menikah itu adalah karena agamanya. Jangan sampai pengen nikah sama anak yang kaya tapi dianya orang bias. Nggak boleh begitu, Bu. Biarkan kalau memang sudah jodoh, biarkan jodohnya. Yang penting niatnya karena Allah. Insya Allah rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah. Terakhir untuk pengantin nanti setelah ijab kabul, malam pertama sebelum melakukan hubungan suami istri, jangan lupa sholat zifaf atau zafaf. Zafaf itu sholat sunnah pengantin, Bu. Dulu waktu ibu nikah sebelum hubungan suami istri sholat apa kagak? Innalillahi. Kata ibu-ibu boro-boro sholat, Masya Allah, ngeliat laki udah gemes bener. Sunnah udah kebelet. Ya Allah, sunnah sholat 2 rakaat. Usul sunnah zafaf rokaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Biasa baca doa iftitah, kemudian baca surat Fatihah, setelah Fatihah kemudian baca Waqiah 40 kali, baca Ar-Rahman 40. Ya Allah, ini rakaat kedua sama, kemudian mengucapkan salam. Jangan lupa baca la ilaha illallah 70.777. Kemudian baca sholawat
Baca sholawat berapa? Gak usah banyak-banyak sholawat, nah cukup 4.444. Setelah selesai itu, pas nengok istri udah ngorok. Jadi sunnah tuh Bus, Pak. Nih pengantin baru, ada pengantin barunya ada. Nih, jadi pengantin baru sebelum melakukan hubungan suami istri supaya kita punya anak soleh, solehah, sholat dulu 2 rakaat, Fatihah, kemudian setelah Fatihah, udah nggak usah yang panjang-panjang, kul ya ayyuhal. Rakaat kedua Fatihah, kul huwallahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, istri udah tergeletak di atas kasur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita pengantin baru tapi nggak begitu. Andai kata ada bapak-bapak dulu nggak tahu sholat sunat zakat, kalau pengen begitu kawin lagi. Sebab itu mah untuk pengantin baru supaya anak soleh solehah, maka sholat sunat zakat 2 rakaat, kemudian jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Suka dibaca Bu, suka? Jangan kenceng-kenceng baca itu buat anak ibu ngikutin. Jangan sampai anak ibu nanti di sekolah, coba nak baca doa sebelum tidur. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Oh, doanya itu. Ibu saya, bapak saya kalau mau tidur doanya itu. Nungguin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil. Maka Bu, kita doakan pengantin mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal. Kita yang sudah lama menikah, mudah-mudahan rumah tangga kita langgeng sampai akhirat. Kita rumah tangga bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan kita bukan berkumpul di dunia saja, tapi nanti kita dikumpulkan di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, suami jangan pelit sama istri, istri jangan banyak nuntut sama suami. Kalau ada suami ibu pelit, dia rajin sholat Bu. Suami ibu rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran, tapi pelit sama bini, nggak bakal dapat sorga, kagak bakal dapat wangi sorga. Kalau pelit, kalau dia kerjanya bagus, kemudian gajinya gede, tapi pelit, malah diumpetin di peci yang hitam. Ciri-ciri laki pelit itu adalah duitnya diumpetin di peci yang hitam. Maka bapak-bapak yang punya peci hitam, Masya Allah Karim, yang peci putih mah dia mah kagak, di sepatu diumpetinnya. Ya Allah, maka ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah, kita harus saling mengerti dan memahami satu sama lain. Insya Bu, saya mau tanya sama ibu, kalau suami ibu berangkat kerja suka dianterin pak kagak? Bu, kalau suami berangkat kerja ibu suka nganterin nggak sampai depan rumah? Anterin. Suka cium tangan kagak? Astagfirullahaladzim. Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau suami ibu pulang kerja suka ditungguin ke depan rumah? Astagfirullahaladzim. Istri solehah, suami berangkat kerja, hantarkan sampai depan rumah, suami pulang sudah nungguin di depan rumah. Suka begitu Bu? Mulai besok ibu praktekin. Ibu dandan yang cakep udah nungguin depan pintu. Suami pulang, halo ayah, pegang tangannya, cium tangan. Maka suami yang baik, suami yang soleh, ketika datang ke rumah Bu, Rasul Nabi Muhammad kalau pulang dari mana-mana disambut oleh istrinya, oleh Khadijah, oleh Aisyah. Aisyah menungguin di pintu di dalam. Ketika ada suara sendal, dilihat bukan Nabi Muhammad. Ada suara sepatu, dilihat bukan Nabi Muhammad. Ada suara kuda, dilihat bukan Nabi Muhammad. Ibu suka begitu Pak kagak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang mohon maaf, suami pulang kerja, istrinya mah lagi ngerumpi di posron. Ada yang begitu, banyak yang begitu. Besok pulang, ibu tungguin depan rumah. Alhamdulillah, ibu cium tangannya. Bu, ketika ibu cium tangan suami itu pahalanya sama dengan nyium hajar aswad. Apalagi bibirnya. Besok suami pulang, cium bibirnya, celepok. Ya Allah,
Ini ayah kenapa? Mama pengen dapat Hajar Aswad. Kemudian suami yang baik, kemudian duduk, si istri dipangku, diusap rambut. Bu, suka diusap rambut sama laki? Bapak suka ngusap rambut suami istri enggak? Astagfirullah. Kalau bapak sayang sama istri, si istri diusap rambutnya, sebab ketika suami ngusap rambut istri, dosa-dosa istri berguguran berjatuhan. Malam ini Pak, panggil istrinya, Mama sini, duduk sini, ayah panggil, usap-usap, unyeng-unyeng. Insya Allah rambutnya pada rontok. Diusapnya pelan-pelan Pak, penuh kasih say. Apalagi diusapnya pakai duit cepean Bu ya. Usap pakai duit cepean pelan-pelan. Masya Allah, diusap pelan-pelan, apalagi sambil dinyanyiin sama suaminya. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkau nungguin ya. Ya Allah, itu kalau istri diusap sama suaminya, rambutnya pakai diucapkan, dinyanyiin, wow, si istri langsung berdiri. Apa kata istrinya? Pan, 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 kamu paling tampan. Pan, 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 rambutmu tumbuh uban. Pan, 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 perutmu tambah ke depan. Ya Allah. Jadi Rasul Nabi Muhammad SAW, Bu, dengan istrinya di rumah bermanja-manjaan. Kan kita memohon maaf Bu, ketika di rumah, ketika mau manjaman, kata suaminya, Mas ini apa sih ayah ini? Udah tua-tua, udah cucu banyak, malu. Ada yang begitu ada? Astagfirullahaladzim. Maka Rasul mengajarkan dalam rumah tangganya. Bahkan Nabi Muhammad kalau pulang perang ditunggu oleh Siti Aisyah, Nabi Muhammad dipeluk dari belakang. Ibu suka begitu Pak kagak? Besok suami pulang kerja, peluk di belakang. Pas dipeluk, ya Allah, kenapa Mama? Ketek banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita supaya rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Maka jangan saling menghina, jangan saling mencaci. Ketika ada masalah dengan rumah tangga, dalam rumah tangga jangan pasang status, jangan curhat kepada siapapun, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan putra putri anak Pak Haji Abdullah setelah ijab kabul rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Usahanya mudah-mudahan diberikan usaha yang baik, diberikan rezeki yang baik, halal barokah. Kita semua mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawadah warahmah sampai akhir hayat kita, dan kita telah dikumpulkan di sorga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak Haji Abdullah hajatnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya mudah-mudahan menjadikan rumah yang penuh barokah, rumahnya yang membuat di keluarganya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Bisiril Fatihah.